Halo Mas Bro, kita lanjut dengan kutipan tentang jalan meditasi dan cinta. Apakah dirimu masuk dari cinta atau dari meditasi, tidak menjadi masalah, dirimu mencapai titik yang sama. Titik tanpa ego yang sama, dicapai melalui cinta atau melalui meditasi. Titik yang sama dari lenyapnya pikiran, dicapai melalui cinta dan meditasi, dan titik yang sama untuk melampaui waktu, dicapai oleh keduanya. Hasil akhirnya sama, jadi dirimu tidak perlu khawatir. Dirimu tidak boleh masuk dari kedua pintu. Jika dirimu mencoba masuk dari kedua pintu, dirimu tidak akan bisa masuk bahkan dari satu pintu pun, karena dirimu akan melangkah satu langkah di satu pintu, lalu dirimu akan bergegas ke pintu lainnya. Dirimu akan melangkah satu langkah di pintu lainnya, dan dirimu akan bergegas kembali ke pintu pertama. Dan dirimu akan berlari di antara pintu-pintu di luar kuil. Namun ini tidak masuk akal, tidak perlu. Jika orang yang masuk dari pintu cinta, kehilangan sesuatu yang diperoleh orang yang masuk dari pintu meditasi, atau sebaliknya, maka akan ada masalah. Tetapi keduanya mencapai titik yang sama. Dari kedua polaritas tersebut, mereka sampai ke tengah yang sama, dan titik tengah adalah titik transendensi. Jangan khawatir bahwa dirimu hanya bisa mendekati satu sisi pada satu waktu. Jangkau kuil terdalam, maka semua sisi adalah milikmu. Cintailah, dan dirimu akan tahu apa itu meditasi. Bermeditasilah, dan dirimu akan tahu apa itu cinta. Cinta adalah untuk mereka yang energinya secara alami ekstrovert, dan meditasi adalah untuk mereka yang energinya secara alami introvert. Meditasi berarti bersama dirimu sendiri, dalam kegembiraan yang luar biasa, menikmati kesendirianmu. Cinta berarti bersama orang lain, menikmati kebersamaan. Meditasi seperti bermain seruling solo. Cinta seperti dua instrumen yang bermain bersama, dalam ritme yang dalam, seruling dengan tabla. Ini juga bandi, ini adalah persekutuan antara dua alat musik, yang berjalan beriringan, menari bersama. Ada orang yang akan merasa lebih mudah, untuk menemukan jati diri mereka melalui orang lain. Ini adalah jalan yang sedikit lebih panjang. Cinta adalah jalan yang sedikit lebih panjang, ingat, tetapi sangat indah, karena di sepanjang jalan terdapat pohon-pohon, bunga-bunga, dan burung-burung yang indah. Meditasi adalah jalan terpendek yang mungkin, karena dirimu tidak pergi kemanapun. Dirimu cukup menutup mata, dan menyelami jauh ke dalam dirimu sendiri, di mana dirimu sudah berada. Cinta datang kepada diri sendiri melalui orang lain. Meditasi datang kepada diri sendiri secara langsung, segera. Namun, meditasi sedikit membosankan, karena tidak ada pohon di jalan setapak, tidak ada burung, tidak ada matahari terbit, tidak ada matahari terbenam, tidak ada bulan, tidak ada bintang. Meditasi memiliki keindahan tersendiri, keindahan gurun. Apakah dirimu pernah ke gurun? Keheningan abadi gurun. Pasir menyebar hingga keabadian. Kemurnian, kekosongan. Ya, itulah keindahan meditasi. Itu tergantung pada dirimu, ada pecinta gurun. Banyak mistikus Kristen telah pergi ke gurun, dan mencapai keilahian di gurun. Pergi ke gurun hanyalah simbol dari meditasi. Dirimu harus memperhatikan diri sendiri, apapun yang menarik bagimu. Dalam perhitungan akhir keduanya sama, tetapi dalam perjalanan mereka berbeda, lagu yang berbeda, musik yang berbeda, selera yang berbeda.
tetapi orang berbeda. Ada dua tipe orang, maskulin dan feminin. Tipe feminin akan merasa lebih mudah bergerak melalui cinta. Dan ingat, dengan feminin yang aku maksud bukanlah wanita. Seorang pria bisa menjadi tipe feminin. Chaitanya adalah tipe feminin, sama seperti Mira, tidak ada perbedaan dalam tipe mereka. Mira adalah wanita, Chaitanya adalah pria, tetapi tipe mereka sama, keduanya adalah tipe feminin, keduanya digerakkan oleh cinta. Keduanya membutuhkan Krishna. Hanya melalui Krishna, mereka bisa mencapai diri mereka sendiri. Dan dengan cara yang sama, dengan maskulin aku tidak bermaksud pria. Mahavira dan mistikus wanita hebat Kashmir, Lala, keduanya persis sama, keduanya adalah tipe maskulin. Mahavira hidup telanjang, Lala juga hidup telanjang. Dia adalah satu-satunya mistikus wanita yang hidup telanjang. Keduanya adalah tipe yang sama, tipe meditatif. Tipe maskulin akan merasa lebih mudah untuk masuk ke dalam dirinya sendiri secara langsung. Tipe feminin akan merasa lebih mudah untuk bergerak melalui yang lain. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, karena keduanya mencapai hal yang sama. Jadi, perhatikan saja, temukan tipemu sendiri, dan bergeraklah sesuai dengan itu. Dan jangan khawatir, bahwa dirimu tidak bisa mengelola kedua aspek tersebut secara bersamaan, tidak ada yang pernah berhasil. Ya, sebagian orang telah mencoba, tetapi semuanya gagal, tidak ada yang pernah berhasil. Tentu saja, ada satu cara, jika dirimu ingin mengetahui kedua cara tersebut. Satu-satunya cara yang mungkin dicoba oleh Ramakrishna. Pertama, masuk melalui satu aspek, satu pintu, mencapai kuil terdalam, lalu keluar dan masuk lagi dari pintu lainnya. Itu bagus sejauh menyangkut eksperimen ilmiah. Hanya untuk memastikan, apakah yang lain juga mencapai tempat yang sama atau tidak. Ramakrishna mencoba semua agama yang mungkin. Dan begitu dirimu mencapai kuil bagian dalam, segalanya menjadi lebih mudah. Jika dirimu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapainya dari pintu pertama, dari pintu kedua hanya akan memakan waktu beberapa hari. Karena pada kenyataannya, dirimu telah mencapai tujuan. Dirimu hanya mencoba cara yang lain, apakah itu juga mencapai atau tidak. Jika dirimu melakukan beberapa percobaan seperti Ramakrishna, maka itu tidak apa-apa. Namun, bahkan Ramakrishna tidak bisa memasuki dua pintu secara bersamaan, itu tidak mungkin. Pertama-tama dirimu memasuki satu pintu, meraihnya, mengalaminya. Kemudian, jika dirimu tertarik, faktanya, tidak ada yang peduli. Mengapa? Untuk apa? Dirimu telah tiba, dan dirimu bisa melihat orang-orang datang dari pintu yang lain juga. Dirimu sendiri tidak perlu pergi dan bereksperimen. Di sana dirimu akan bertemu Mira dan Mahavira yang duduk bersama. Di sana dirimu akan bertemu Lao Tzu, dan Krishna, dan Muhammad, dan Kristus, yang duduk bersama, menyeruput teh dan bergosip. Apalagi yang tersisa? Namun jika dirimu tertarik, jika dirimu ingin benar-benar menanyakan, apakah jalan yang lain juga menuju ke tempat yang sama, dirimu harus keluar dan bergerak melalui jalan yang lain. Dan jalan yang lain akan lebih mudah, karena kesadaranmu sudah ada di dalam, hanya tubuhmu yang akan keluar. Dan dirimu bisa bergerak melalui yang lain, dan dirimu bisa melihat.
Ramakrishna melakukan percobaan yang hebat. Ia membuktikan secara eksistensial bahwa semua agama adalah sama. Hal ini telah dikatakan sebelumnya, tetapi tidak seorang pun telah membuktikannya secara eksistensial. Itu adalah kesimpulan yang logis. Namun Ramakrishna secara praktis menggunakan setiap metode yang mungkin dan berulang kali mencapai keadaan yang sama. Ramakrishna mengabarkan sebuah visi baru. Ramakrishna memulai fase baru. Setelah Ramakrishna, pada kenyataannya seharusnya tidak ada begitu banyak agama. Sekalipun keragamannya indah, pertentangan seharusnya menghilang. Umat Hindu seharusnya tidak berperang dengan umat Kristen. Umat Kristen seharusnya tidak berperang dengan umat Islam. Karena orang ini, Ramakrishna memperoleh pengalaman yang sama dari semua agama. Jika dirimu tertarik untuk melakukan suatu eksperimen seperti Ramakrishna, maka tidak apa-apa. Jika tidak, tidak perlu khawatir. Masuklah dari satu pintu, dan dirimu telah masuk dari semua pintu. Oke Mas Bro, itulah kutipan kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih.